mulainya bagaimana? 9. Baca basmalah sebelum pergi kegiatan. Oke, terus setelah kita bergantian, berarti kita mainnya bersama-sama. Oke, kita tulis dulu. Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira kalau pakai sepatu bagaimana ya? Apakah minta dipakai sama ustazah? Enggak, pakai sendiri karena teman-teman sudah jadi anak yang mandiri. Oke. Terus kalau makan bagaimana? Makan sendiri. Ada nggak yang masih minta sedikit? Sudah jadi anak mandiri. Kalau sudah selesai makan, kita harus melihat apakah ada makanan yang jatuh. Kalau ada makanan yang jatuh, berarti bagaimana sih kalau kita ya, berarti dibersihin namanya tanggung jawab. Jangan masih yang jatuh, dirapikan lagi. Oke, apa lagi ya? Teman, coba kalau mau cuci tangan, apakah boleh kita dorong-dorong temannya? Jadi harus bagaimana kita? Iya. Kita tertib berbaris. Namanya berarti apa ya? Kalau tertib berbaris. Apa ya itu namanya? Bersabar. Kalau baris bersabar. Kalau misalkan temannya baru datang berarti barisnya di belakang, ya. Harus tanggung jawab seperti itu. Boleh tidak kalau enggak namanya apa? Bersabar, antri, ya. Namanya antri. Barisnya saya buat aturan baris. Aturannya yang baris nomor 1 itu yang berangkat dulu. Kalau ada berangkat dulu nih, ada berangkat dulu sama ayah. Berhenti, salin sama ustazah. Mas ada berangkat nomor 1, yang lain belum berangkat semua. Berarti ada berangkat baris nomor 1. Terus yang di situ nomor 2 Rafa datang. Salin sama ayah masuk ke tempat sentra alam. Berarti karena Mas Rafa sudah datang nomor 2, berarti barisnya nomor 2. Gitu ya. Boleh ya kalau misalkan nih Fabik berangkatnya nomor 5. Nih Fabik datangnya nomor 5 nih misalkan nih. Datangnya nomor 5. Terus Fabiknya mau minta nomor 1. Boleh enggak? Iya. Fabiknya datangnya nomor 5 tapi Fabik mau barisnya nomor 1. Tidak ya. Harusnya yang datang dulu yang nomor 1. Oke, kalau seperti itu. Yang perempuan juga. Kalau misalkan Ais datang nomor 1, kalau Ais datang nomor 2, berarti Ais yang nomor 2. Kalau misalkan kayak tadi Mbak Deva dapatnya nomor 3, tapi Deva pengen barisnya nomor 1. Deva
urutannya nomor 1. Berarti harus bersatu. Bisa lagi ya. Oke, mana? Tapi, sudah jelas. Besok tidak ada yang marah-marah lagi. Tidak ada yang ya. Yang datang nomor 1, yang baris nomor 1. Kenapa? Iya. Apa ini? Yang besar sudah habis. Oke, sampahnya boleh taruh di tempatnya. Sejahtera semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa berkumpul dalam rangka ada workshop dari pemateri kita yang luar biasa handal. Bismillah, kita belajar bersama. Semoga workshop hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan ada pemateri dari TK Muslimat NU Jenggot, yaitu Ustadzah Khomisatil Fadilah, yang akan menyampaikan 2 materi. Yang materi pertama yaitu tentang pelatihan disiplin positif, yaitu keyakinan kelas untuk bagaimana strategi menciptakan budaya positif di kelas. Dan materi yang kedua yaitu nanti membuat buku cerita. Wow, kira-kira bagaimana ya kita dalam mempraktekkan di sini di kelas, biasanya strategi di kelas dengan membudayakan positif itu seperti apa? Mari kita sambutan dari Kepala Sekolah PAUD An-Nisa Muslimat NU Jenggot kepada Ustadzah Elok Fitriah SKM SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kepada teman-teman tim An-Nisa PAUD Terpadu An-Nisa Muslimat NU Jenggot, alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita siang hari ini dapat berkumpul bersama dalam kegiatan workshop disiplin positif di sekolah, ya, menciptakan disiplin positif di sekolah yang mana akan diisi oleh Ustadzah Dila, ya, Ustadzah Dila, teman-teman semua. Nah, mari nanti kita perhatikan ya isi terkait dengan disiplin positif, yang mana Ustadzah Dila ini merupakan guru penggerak, satu-satunya guru muslimat yang menjadi guru penggerak. Tepuk tangan. Ya, yang diwakili oleh lembaga kita, ya. Semoga menjadi semua nanti semangat teman-teman semua menyusul, karena nanti kebijakan ke depan itu terkait guru penggerak, guru praktek dan lain sebagainya pasti nanti akan ada suatu imbas tersendiri, khususnya lembaga, ya. Jadi nanti kita saling kerjasama satu sama lain, teman-teman mendapatkan manfaat pengimbasan dari guru penggerak yang menggerakkan teman-teman lebih bergerak lebih jauh lagi. Semoga nanti ke depan lembaga kita menjadi lembaga yang berkualitas, yang baik lagi, kita saling satu sama lain menjadikan disiplin positif lembaga kita lebih baik lagi. Saja Dadila akan memberikan pengimbasan terkait dengan kita bergerak lebih baik lagi kepada teman-teman, semoga lebih bermanfaat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga ilmu yang kita dapat
bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk lingkungan sekolah. Oh ya, sebagai guru penggerak maka harus memberikan pengimbasan untuk sekolahnya supaya sekolah itu ada perubahan. Jadi membuat perubahan untuk sekolah yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi tambah baik. Budaya positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Mungkin yang sudah mengerjakan PMM, ini tuh kayaknya yang kemarin. Topik berapa ya PMM ya? Budaya positif 10, gue udah hafal, berarti sudah paham ya. Apa sih budaya positif tersebut? Budaya positif kita tahu komunikasi ya. Budaya positif yang saya tangkap, yang saya pahami, budaya yang menciptakan iklim yang positif, ramah sama anak, budaya yang suasana belajarnya menyenangkan, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum kita mulai ke apa sih itu disiplin positif, coba kita merenungi ini sudah terjadi pada diri kita. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita sudah disiplin positif? Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Kemudian atau ada dorongan yang lain mungkin yang menjadikan kita harus berbuat seperti ini, seperti itu. Terus terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Pernah merasakan seperti itu? Pastinya semuanya sudah pernah merasakan ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah? Guru-guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Pastinya ya. Kemudian mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Terus bagaimana dengan kalian sebagai guru di PAUD Terpadu An-Nisa Muslimat NU Jenggot? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Nah, di sini sebelum kita mulai, saya mempunyai kertas, coba ditulis tentang pertanyaan seperti ini. Tentang pertanyaan ini, silakan pastinya kan ya. Nah, kemudian mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka, maksudnya pekerjaan dari guru. Pastinya kan kita bagaimana sih anak bisa berdisiplin? Ya, kita bisa membuat anak disiplin itu berarti kita kan punya tantangan. Seperti itu. Tantangannya itu seperti apa? Nah, mungkin apa yang sudah diterapkan di sekolahan bisa menjadikan anak supaya berdisiplin positif. Nah, nanti bisa dituliskan di kertas, nanti mau ditempel sebelah sana. Apa? Kalau saya sesuai dengan kebiasaan, yang pertama yaitu kita memberikan contoh kepada anak tersebut. Seumpama kita meletakkan mainan setelah selesai di tempatnya. Nah, nanti dengan sendirinya sesuai dengan kegiatan kita secara diulang-ulang, nanti anak akan menirukan apa yang kita lakukan. Nah, kita memberikan gambaran seperti itu dengan harapan anak menjadi disiplin ataupun menjadi kebiasaan sehari-hari di dalam kelas. Kemudian kita memberikan reward kepada anak. Contoh, seumpamanya kalau anak yang mau mengaji, kita memberikan gambar kepada anak di telapak tangan atau di mana sesuai dengan keinginan anak tersebut. Seumpama si anak mau minta digambar ikan, nanti kita memberikan gambar ikan sesuai dengan keinginan anak. Kemudian yang selanjutnya, kita membuat aturan di dalam kelas tersebut. Seumpama kalau kita nanti sudah selesai, apa yang harus kita lakukan? Nanti anak-anak biasanya mereka mengatakan dikembalikan ke tempatnya, atau bagaimana, nanti sesuai dengan imajinasi ataupun keinginan anak. Kalau nanti anaknya menyimpang dari itu, nanti kita meluruskan kayak gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Berarti membuat sebuah aturan dulu, kemudian kita dari aturan itu kita lakukan mulai dari gurunya dulu ya. Mulai dari gurunya kita melakukan pembiasaan. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan pembiasaan dengan baik, maka anak akan meniru pembiasaan yang baik tersebut sesuai dengan aturan apa yang kita inginkan. Nah, terus setelah itu ada reward untuk anak bagi yang sudah mau melakukan kedisiplinan seperti itu. Saya akan mencoba menjawab menurut pendapat saya. Yang pertama, saya biasanya memberi contoh secara langsung tentang bagaimana kita melakukannya ya. Terus yang kedua, mendiskusikan atau menyampaikan aturan yang sudah disepakati bersama, seperti kurang lebih seperti tadi. Jadi kita bikin aturan dulu yang kita sepakati bersama sama anak. Terus kita jadikan itu sebagai pembiasaan. Kemudian kita kasih reward secara psikis, maksudnya pakai pujian. Ya, terima kasih. Jadi sama seperti Sada Koko ya, bahwa kita melakukan contoh dulu, kemudian anak meniru, dan kemudian kita memberikan reward kepada anak. Untuk selanjutnya, nanti bisa ditempel di sebelah sana ya, di kertas plano ya. Apakah ada yang sama? Apa ada yang beda? Mungkin? Ada yang beda enggak? Sada anak mungkin? Anak Uta sama, oke. Karena kita memang dari sekolahan memang sudah itu bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak. Apakah itu sudah baik? Nah, kita nanti lihat apakah itu sudah baik, apakah benar seperti itu, apakah harus ada keyakinan mungkin dari nilai-nilai karakternya. Nah, kita lihat lagi. Kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru di lingkungan sekolah? Yang sudah dibuat aturan seperti itu, apakah itu sudah efektif untuk anak? Apakah itu sudah berpusat kepada anak? Apakah itu sudah memerdekakan anak? Coba kita diresapi semuanya. Apakah sudah memerdekakan anak? Dengan kita, ayo yang rapi, ayo ini kayak gitu. Apakah itu sudah merdeka untuk anak? Belum. Siapa tadi yang jawab? Nah, Kalau sebagai guru itu, sebagai kontrol, sebelum kita mengajari segala sesuatu, berarti kita harus melakukannya dengan baik terlebih dahulu agar menjadi contoh yang baik juga. Seperti itu. Itu aja. oke, intinya seperti itu. Nah, kita lihat lagi apakah yang sudah kita lakukan itu apakah sudah berpusat kepada anak. Yang kita ketahui bahwa anak itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan karakter anak itu bagaimana? Unik, pengennya bermain, ya. Dan kita bagaimana sih caranya untuk bisa kita mengarahkan ke anak supaya anak itu untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Kadang kita disuruh disiplin, ayo sesuai aturan. Anak disuruh, ayo aturan kayak gini, tertib, duduk yang rapi. Kalau kita seperti itu, bagaimana perasaan kita? Apakah kita nyaman? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya kita tidak nyaman ya. Kayak tadi misalnya saya celok, sini duduknya sini, sebelah sini. Apakah kalian nyaman dengan seperti itu? Tidak. Dan itu juga seperti apa yang kita lakukan kepada anak. Pasti anak, ya Allah, aku pengennya kayak gini, gitu ya. Aku pengennya saya gini, tapi aku disuruh kayak gini. Karena anak itu kan memang sikapnya karakternya kan karakter dia ingin bermain, dia pengennya kayak bereksplor seperti itu. Jadi kalau kita mengarahkan, ayo kayak gini ya. Mungkin ada cara tersendiri agar anak bisa disiplin seperti itu. Bisa tertib, ya mungkin ada cara tersendiri. Selanjutnya, nah ini siapa ini? Ada yang tahu? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, disiplin dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang memiliki motivasi internal berarti dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain yang harus kita terpaksa harus melakukan. Ya, kadang kita harus disiplin, tapi kitanya itu dari diri kita itu, aku tuh belum
biar ada motivasi intrinsik, ya, motivasi internal, bukan intrinsik, motivasi internal dari kita sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, ing aso sang tulodo, ing matio mangun karso tuturi handayani. Intinya bahwa kita itu harus berpusat kepada anak, harus berpusat kepada anak. Mau kita memberikan pembelajaran, ya kita harus berpusat kepada anak, bukan berpusat pada guru, tapi berpusat kepada anak. Guru sebagai fasilitator, hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan anak supaya anak bisa memahami tentang materi atau pembelajaran yang kita terapkan. Tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pemikiran Dayan Gosen, yaitu bahwa disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Apa sih nilai-nilai yang dihargai? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dayan Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari luar, dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai yang seperti nilai karakter, ya. Nah, nilai-nilai karakter itu nilai kebajikan, dan sebenarnya kita sudah melaksanakan. Kita kan sudah kerjasama dengan IHF. Nah, itu berarti kita sebenarnya sudah melaksanakan, sudah memberikan stimulasi berarti ya kepada anak. Apa sih nilai kebajikan? Apa sih nilai-nilai karakter? Cuman mungkin kita kurang itu ya, kurang dalam kesehariannya. Maksudnya gini, ketika anak melakukan sesuatu, kita misalkan nih, anak saya bilang, misalkan Mbak Ken minta tolong untuk ambilkan buku, misalkan seperti itu. Nah, ketika anak bisa mengambilkan buku, apa yang kita lakukan berarti? Iya, terima kasih sudah membantu Ustazah. Terima kasih sudah menjadi anak yang penolong. Nah, berarti kan anak, oh ini ya yang dinamakan anak penolong, itu berarti saya harus seperti ini. Kemudian ada lagi misalkan membuang sampah. Ketika ada anak yang membuang sampah, nah kemudian kita melihat, seharusnya berarti kita bagaimana nilainya? Membuang sampah di tempat sampah. Membuangnya sudah sesuai atau belum? Di tempat sampah. Berarti ya Iya. berterima kasih sudah membuang sampah pada tempat. Terus nilai kebajikannya? Terus apakah ada nilai kebajikannya? Disiplin. Oke, terima kasih sudah menjadi anak yang disiplin karena sudah membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita, wah sudah hebat, tapi anak hebat opo kan gitu. Jadi kan kita harus ada nilai kebajikannya seperti itu. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik hati. Terima kasih sudah jadi anak yang dermawan karena sudah mau meminjamkan pulpen. Nah, sudah berbagi jajan misalkan dermawan. Jadi ada semacam kayak sosial drama. Jadi anak tahu, oh yang namanya dermawan itu berarti berbagi. Nah, itu. Di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Sebenarnya tidak hanya IHF, banyak sekali organisasi yang untuk menciptakan Indonesia menjadi anak yang berkarakter, Indonesia yang berkarakter.
Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita di YAF ada kan seperti ini? Ada ya. Kemudian berkebinekaan global, ada enggak? Di pilar berapa itu? Pilar kesatuan ya, ada ya. Kemudian bergotong royong, ada. Terus mandiri, ada. Pilar kedua apal. Berbenaral kritis, ada enggak sih itu? Iya. Kalau mungkin di bukunya ada enggak ya? Ada, tapi kita melakukan tindakan mulai pembelajarannya itu ya mungkin kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak bisa menjawabnya. Kemudian kita menggali lagi sampai anak benar-benar oh ini itu seperti ini, benar-benar memahami. Kemudian kreatif, ada ya di pilar ya. Berarti sebenarnya kita sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini 9 pilar karakter. Ada yang pertama tadi sudah ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, itu masuk dalam ke profil pelajar Pancasila pertama. Mandiri, disiplin dan tanggung jawab juga, jujur, amanah, berkata bijak, hormat, santun dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama. Kemudian percaya diri, kreatif dan pantang menyerah. Ada itu yang tadi kreatif. Kemudian pemimpin yang baik dan adil. Dan yang terakhir baik dan rendah hati. Berarti sebenarnya kita itu sudah melakukan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari setiap hari kita memberikan cerita dari pilar karakter tersebut ya ustadzah ya. Nah bukan hanya itu saja, tapi kita juga bisa melakukan mengimplementasikan dari pembiasaan yang seperti tadi dengan mengucapkan terima kasih sudah menjadi anak yang penolong, sudah menjadi anak yang bertanggung jawab, sehingga anak-anak benar-benar memahami tentang nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita kan biasanya adanya peraturan kelas, tertib sesuai peraturan. Kok bukan keyakinan kelas ini? Ada contoh nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya bagaimana? Untuk apa? Untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, berarti nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang tadi itu inilah yang disebut dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa kalau kita pakai helm berarti itu untuk keselamatan kita. Kalau kita memakai masker untuk kesehatan kita. Berarti itu adalah nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dengan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ada nggak? Misalkan di sini kan ada membuat peraturan, itu malah jadi buat semboyan ya. Peraturan itu digunakan untuk kita langgar. Ada yang seperti itu, ya? Keyakinan. Nah itu kita bagaimana menjadikan anak mempunyai keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan otomatis anak dia pasti akan bikin rame lagi. Misalnya ada peraturan harus tertib ya, harus mendengarkan, dia pasti akan nonton. Tapi kalau keyakinan, oh berarti saya harus yakin dalam diri kita gitu. Nah, dalam diri kita mempunyai keyakinan berarti saya harus menjadi pendengar yang baik. Pembentukan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, seperti nilai-nilai kebajikan yang tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini tujuan saya membuat apa namanya di pelatihan apa ya? Pertemuan, forum. Itu mengajak teman-teman untuk membuat keyakinan sekolahan. Ya, kita bikinnya keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dulu kita membuat kepada anak. Dari apa? Dari nilai-nilai kebajikan tadi. Kita kan sudah menerangkan kepada anak tentang nilai karakter. Jadi kita semacam apa ya? Kita kan sudah ada aturan ya di dalam kelas ya yang dari IHF itu. Tapi kita dari itu kan aturan di dalam kelas. Tapi kita belum ada keyakinannya. Kita membuat sebuah keyakinan. Nanti minta tolong untuk kelas tiap kelas ya, saja ide yang TK saja wes. Yang TK nanti membuat keyakinan kelas, tapi minta tolong nanti di video. Jadi nanti misalkan kita bukan bikin aturan teman-teman kalau misalkan buang sampah itu di mana ya? Di tempat sampah, berarti kita punya tanggung jawab. Kita tulis saja di papan tulis. Kita bikin di papan tulis. Berarti kita bagaimana teman? Di kelas tanggung jawab. Kemudian apalagi nilai positif apalagi coba? Banyak ya, pendengar yang baik misalkan. Ketika di dalam kelas kita menjadi pendengar yang baik. Nah, kita nanti ditulis di papan tulis pendengar yang baik. Jadi, bagaimana menjadi anak pendengar yang baik? Pendengar yang baik itu berarti kita harus mendengarkan gurunya, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Nah, itu nanti kita ditulis. Kemudian apa lagi? Nilai positif apa lagi? Nilai kebijakan. Misalkan tentang apa? Mandiri. Nah, kita teman kalau kita apa ya namanya, memakai sepatu sendiri misalkan. Kalau kita mau memakai tas, kita mau memakai sepatu berarti harus bagaimana? Pasti anak kan menjawab harus pakai sendiri Ustadzah gitu. Berarti itu namanya apa? Mandiri. Mandiri. Nah, nanti setelah itu saya minta kepada teman-teman semuanya dari kita keyakinan kelas tersebut kita membuat proyek. Jadi kita membuat proyek, kita membuat di kertas asturo ataupun di kertas manila. Nanti ditulis keyakinan kelas. Jadi kayak membuat aturan kelas yang di tembok-tembok yang seperti kita punya itu. Tapi nanti bagaimana caranya biar anak itu tahu? Berarti setiap hari kita dibaca. Boleh kita ditempel di pintu masuk sebelumnya. Jadi sebelum kita anak-anak mau masuk, anak-anak membaca dulu. Teman, kita ingat yuk untuk keyakinan kelas dulu. Apa saja ya keyakinannya ya? Tanggung jawab. Nah, nanti kan anak tahu, oh berarti saya harus di dalam kelas itu harus tanggung jawab, harus disiplin. Kemudian pendengar yang baik. Kalau kita tidak punya tulisan, otomatis kita kan di dalam apa namanya ya, kita tidak itu ya, anak-anak kurang fokus ya. Nah, jadi kalau ada seperti itu kan nanti anak-anak lebih memahami seperti itu. Ya, minta tolong ya nanti ya di dalam kelas mungkin guru-guru sentranya kita bikinnya bukan di pas sentra, kita bikinnya pas hari Jumat kalau enggak hari Sabtu besok. Ya, hari Sabtu besok saya minta tolong kepada guru-guru TK. Ini juga KB juga ya, tapi nanti untuk KB mungkin untuk proyeknya agak susah ya kalau yang KB ya proyeknya. Nah, nanti kita membuat keyakinan kelas dan proyek itu nanti kita tempel di tembok. Anak disuruh menghias. Anak disuruh menghias, disuruh menggambar atau disuruh apa pokoknya. Jadi itu nanti karya itu tuh punya karyanya anak. Anak membuat keyakinan kelas, paham? Oke, nanti yang apa KB juga bisa seperti itu, bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin yang bisa ya. Tapi mungkin untuk menulisnya mungkin dibantu sama gurunya. Kalau TK mungkin yang TKA juga belum ya, belum bisa menulis, nanti bisa dibantu. Kita bisa yang TKB mungkin yang bisa itu nanti bisa di tembok, teman bisa ditulis loh ini di kertas manila seperti itu. Jadi, itu namanya berarti kita membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Ya, jadi
Nanti dari keyakinan itu kita baca setiap pagi sebelum masuk. Itu ya. Dimulai dari keyakinan kelas dulu. Nanti setelah itu kita bisa membuat keyakinan sekolah. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam SES teori. Yang pertama, ini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama pasti bertahan hidup. Apa sih bertahan hidup itu? Seperti apa? Kita mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan. Kalau udah makan bisa kan? Tuh kata saudara Ina, mati. Terus kemudian rumah. Bagaimana kalau kita tidak punya rumah? Kehujanan, kepanasan. Kemudian kesehatan itu penting ya. Itu namanya kebutuhan yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita punya kebutuhan untuk disayangi oleh pacar, suami, orang tua, teman sekeliling kita pasti punya ya. Kemudian kesenangan, kita punya kebutuhan kesenangan tidak? Pastinya butuh traveling, butuh tertawa, ya, kesenangan bersama, tertawa dengan teman-teman, happy, tapi tidak kelewat batas, ya. Kemudian penguasaan, keinginan untuk dianggap dihargai, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati oleh orang lain pastinya ya. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah kemudian ada posisi kontrol. Pernah tidak kita menyelesaikan masalah kepada anak? Terus bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada anak? Apakah kita sudah termasuk golongan yang pertama menjadi guru yang penghukum? Pernah? Nah, apakah kita sudah menjadikan anak membuat rasa bersalah? Pernah, pasti ya pernah semuanya ya. Kemudian apakah kita sudah menjadi posisi sebagai teman kepada anak? Kemudian pemantau anak. Kamu harus ini. Sesuatu dan ini. Kemudian nih, posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Mungkin kalau yang posisi pertama, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk yang negatif, ya. Kalau yang teman, dan pemantau itu positif, masih positif. Kemudian yang manajer itu dari dalam diri. Jadi ada apa ya? Dari dalam diri anak, misalkan dia yang dimaksud ini berarti anak mempunyai keyakinan. Paham? Mungkin kalau tidak ada contohnya bingung ya. Nih, saya punya video, tapi ini videonya yang SMA, tapi sebenarnya hampir sama sih. Sebenarnya hampir sama ini. Yang pertama ini adalah posisi penghukum. Bagaimana guru menjadi posisi penghukum kepada anak didik? Apakah itu sudah baik untuk kita? Apakah positif dan apakah negatifnya? Pastinya negatif. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu yang pertama itu ada penghukum, kemudian ada posisi merasa bersalah. Berarti menjadikan anak itu, oh aku salah rekening. Sebenarnya nggak baik, tapi mungkin ini sudah biasa kita lakukan. Nah, tapi sebenarnya nggak baik ini, ya. Mungkin ya biasa ya kita lakukan ya. Kemudian yang selanjutnya ada posisi sebagai teman. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada ternak. Naren! Selamat pagi Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini kalau misalkan posisi sebagai teman seperti ini, bagaimana itu? Nanti untuk jangka panjangnya bagaimana? Melonjak, dia akan mulai lagi seperti itu kan, mulai lagi ya paling ibu era bu gurune rak popowe. Nah, tapi sebenarnya kita juga melakukan, ya aku dewe juga melakukan seperti itu. Wis tahu kan ya? Ya, tapi mungkin ada yang enggak ya, ada yang enggak. Mungkin ada yang enggak. Maksudnya itu juga saya juga melakukan seperti itu terkadang. Nah, kadang ya namanya teori itu kan lebih mudah daripada prakteknya. Ketika praktek, ya keprimannya biar anak ini sesuai apa yang kita inginkan, biar tertib kan kadang seperti itu. Tapi yang posisi ya itu nanti jangka panjangnya kurang baik ya. Beda seperti yang selanjutnya. Kalau yang penghukum seperti tadi itu benar-benar tidak ada jeda untuk murid untuk menjelaskan ya. Langsung dihukum seperti itu. Kasihan sebenarnya. Ya, Bu. Tapi kalau di sini kayak enggak sih. Sini kan gurunya baik-baik semua. Ini apa ini? Pengontrol. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Bener sih anak
sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Versi TK-nya. Mau lihat punya saya? Saya kemarin sama Kesia. Sebenarnya hampir sama sih. Yang penting kan anak akan. Lagunya kurang nyambung sebenarnya. Yang penting ada di HP-nya. Nah, ini kasus pertama ya.
berarti kita memberikan biar anak itu benar-benar, oh ternyata saya itu kalau bersikap seperti itu kurang baik. Nanti kalau misalkan saya melakukan seperti itu merugikan ke orang lain, dia merasa sakit. Nah, nanti coba dia kasih tahu, seandainya posisinya misal kayak Adiba tadi, posisinya si Kesha itu menjadi Adiba gitu. Pasti kan dia, oh ya saya nanti sakit. Berarti ada, oh ternyata kalau seperti itu nggak baik. Intinya seperti itu, ya, dikasih keyakinan seperti itu. Jadi tidak langsung apa, ini nggak baik, jangan. Di itu aja, kalau misalkan ada masalah, geret bucai, geret, ojo geretin jeneng mana, digandeng, digandeng, diselesaikan masalahnya. Teman, sebenarnya ada apa? Masalahnya apa? Kadang kan kita melihat, sekilas kita melihat bahwa yang salah itu yang misalkan si Adiba yang salah, tapi sebenarnya si Marai Kesha. Sebenarnya si Marai Kesha. Nah, jadi makanya kita digandeng keduanya, disuruh bercerita itu untuk meluruskan sebenarnya yang salah itu siapa, yang benar itu siapa. Terus kita menyikapi supaya si anaknya itu oh ternyata kalau saya melakukan seperti ini apa? Operasi semut, anak mengambil nasi yang jatuh. Tidak apa-apa, itu bagus untuk konsekuensi itu. Kemudian apalagi misalkan anak menumpahkan air, apa yang kita lakukan? Mengajak anak untuk membersihkan, itu sudah konsekuensi, ya. Kita tidak usah, oh tidak apa-apa, nanti tak lap saya, oh tidak apa-apa, otomatis anak, saya santai, sudah dibiarkan, saya ini. Kalau misalkan sudah melakukan, yaitu sudah menumpahkan, oh ya karena sudah menumpahkan minum, jadi ada konsekuensinya, berarti harus dipel ya, dilap ya. Nah seperti itu. Kemudian manajer, ini yang paling bagus itu manajer untuk mengajak untuk memahami tentang keyakinan. Jadi ini untuk jangka panjangnya, besok tidak akan melakukan lagi karena sudah mempunyai keyakinan bahwa perlakuan seperti itu tidak baik. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu restitusi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Yang pertama yaitu ini ada menstabilkan identitas, kayak tadi. Misalkan kayak gini, tadi pas ceritanya Kesha, Kesha mendorong temannya. Apa yang diinginkan Kesha? Pengen di depan. Ketika saya mengajak Kesha untuk bercerita, untuk istilahnya apa? Menanyakan permasalahan. Jadi Ustazah tahu bahwa semua pengen di depan. Kesha pengen di depan, Adiba pengen di depan, semuanya pengen di depan. Tapi ada aturannya. Kalau baru datang berarti di belakangnya, paling belakang. Jadi kan dia tahu, oh nek aku baru datang berarti harus di belakang saya, berarti tidak boleh merebut posisi temannya. Itu ya, itu mesti menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan, berarti seperti tadi, kalau perbuatan seperti itu berarti harus bagaimana sikap kita ya. Saya harus minta maaf kepada temannya gitu. Ya, menyatakan keyakinannya, berarti saya tidak baik melakukan perbuatan seperti itu. Keyakinannya berarti apa kalau nilai kebajikan ini? Kalau mau sesuai aturan, tertib, berarti apa ya namanya ya? Tanggung jawab ya, masuk ya? Berarti saya harus tanggung jawab. Kalau baru datang berarti saya posisi di belakang. Gimana sih kalau misalkan anak melakukan kesalahan, bagaimana anak sudah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan baik apa? Nah kita, nilai kebajikannya kita ucapkan biar anak tahu nilai karakter. Kalau misalkan kebajikan kurang familiar, nilai karakter, karena kita sudah menerapkan karakternya. Nah ini tugas kalian, tugas-tugas guru, nanti membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu biar anak-anak itu paham, oh berarti tanggung jawab saya itu seperti ini. Jadi kalau ada mungkin kalau ada ada tulisan-tulisan seperti itu kan anak lebih memahami ya. Lebih tambah memahami daripada kita yang keluar-keluar terus. Jadi setiap anak masuk, apa ini kita mau masuk kelas, ada keyakinan apa? Tanggung jawab. Terus pendengar yang baik apa? Itu ya, mungkin ya.
Itu hampir sama sih seperti yang di kelas, cuman yang di kelas itu kan aturan ya. Nah, oke, mungkin ya. Ya, kita berusaha untuk merubah demi sekolahan kita, demi Paut Terpadu Anissa Muslimat NU Jenggot. Semoga sekolahan kita menjadi benar-benar sekolahan berkarakter. Amin. Mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan 9 pilar karakter. Dimulai dari gurunya sendiri, ya. Mulai dari gurunya sendiri dengan pembiasaan memberikan contoh, kemudian bagaimana kita menyikapi kepada anak, bagaimana anak supaya dia benar-benar mempunyai keyakinan, mempunyai nilai kebajikan, nilai karakter. Nah, itu dari kita sendiri, gitu ya. Bismillah dari sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Semangat! Bahwa dengan adanya perubahan ya, guru penggerak ya yang menggerakkan teman-teman di TK Muslimat NU Mahasiswa 19 Anissa Jenggot oleh Ustadzah Khomisatil Fadilah merupakan suatu yang luar biasa, karena dalam pemberian kepada teman-teman untuk menggerakkan bersama memajukan kualitas pendidikan anak usia dini, khususnya tentang pendidikan karakter ya. Untuk pengimbasan ini untuk teman-teman yang mulanya tidak mengetahui bagaimana tata cara untuk memberikan pendidikan karakter dengan pengaliran pemberian nilai karakter, akhirnya teman-teman pada mengetahui dengan alhamdulillah, dan ada perubahan yang sangat bagus terhadap teman-teman dalam mendidik anak-anak TK Muslimat NU Mahasiswa 19 Anissa Jenggot. Saya sebagai orang tua wali murid merasa sangat terbantu sekali ya dengan adanya keyakinan kelas ini, karena yang awalnya anak saya tidak bisa bertanggung jawab ketika membereskan mainan, ketika main langsung ditinggal, tapi dengan adanya keyakinan kelas ini anak saya bisa mulai adanya rasa tanggung jawab dari hatinya, terus juga anak saya mulai bisa disiplin, terus apa ya namanya, sayang teman, bisa menjaga tangan, seperti itu.